Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Muawana. Di sini saya menjelaskan tentang koloid. Yang pertama, pengertian koloid. Yang kedua, pengelompokan sistem koloid. Dan yang ketiga, sifat-sifat koloid. Pertama, pengertian koloid. Campuran dibagi menjadi 3. 1. Larutan. Larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Contoh, larutan gula, zat terlarut gula, dan pelarut air. Ketika gula sudah larut dalam air, tidak bisa dibedakan lagi dengan mata telanjang yang mana airnya. Larutan disebut juga dengan larutan sejati. Dan suspensi. Suspensi yaitu campuran yang dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya secara kasat mata. Contoh, campuran air dan pasir. Pasir tidak dapat akan larut ke dalam air. Yang terakhir, koloid. Koloid sifatnya di tengah-tengah antara larutan dan suspensi, yaitu campuran yang dapat dibedakan zat terdispersi dan pendispersinya hanya jika dilihat dengan mikroskop ultra. Contoh, susu dan santan. Zat dispersi ini sama dengan zat terlarut dan media pendispersi sama dengan pelarut. Zat dispersi cair, pendispersi cair. Pengelompokan sistem koloid berdasarkan fasa terdispersi dan pendispersinya, koloid dibagi menjadi 8, yaitu 1. Aerosol cair, cair dalam gas, contoh kabut awan. Aerosol padat, padat dalam gas, contoh asap debu. Buih, gas dalam cair, contoh busa sabun. Busa padat, gas dalam padat, contoh batu apung. Emulsi, cair dalam cair, contoh susu, santan. Emulsi padat, cair dalam padat, contoh keju, mentega. Sol, padat dalam cair, contoh tinta dan cat. Sol padat, padat dalam padat, contoh permata. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall adalah penghamburan sinar oleh partikel-partikel koloid sehingga jalannya sinar terlihat jelas. Contoh adalah ketika sinar melewati larutan gula akan diteruskan. Ketika melewati koloid, sinar menjadi hamburkan. Dan sinar tidak dapat melewati suspensi. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, layar proyektor dalam bioskop. Kedua, sorot lampu mobil pada malam hari. Dua, gerak Brown adalah zat terdispersi bergerak zigzag pada sistem koloid ketika diamati dengan mikroskop ultra. Yang ketiga, adsorpsi atau penyerapan adalah terikatnya suatu partikel pada permukaan partikel koloid. Contohnya pada partikel H+. Yang terikat pada partikel koloid Sol, Fe atau OH3. Contoh 1. Penjernihan air dengan arang. 2. Penghilang bau badan dengan deodoran. 3. Pengobatan sakit perut dengan norit. 4. Pemutihan gula pasir. 4. Koagulasi atau penggumpalan adalah penggumpalan partikel koloid oleh pengaruh elektrolit atau aksi mekanik. Ketika koloid itu diberikan ion-ion yang berlawanan dengan muatan partikel koloid tersebut, maka koloid akan dinetralkan oleh ion tersebut dan membentuk penggumpalan. Contoh, perebusan telur, pembuatan yogurt, pembuatan tahu, pembuatan latex, pembuatan delta pada muara sungai, penjernihan air dengan tawas. 5. Elektroforesis adalah pemisahan koloid bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Itu adalah partikel koloid dan partikel koloid bermuatan akan menuju ke muatan yang berlawanan. Contoh, mengetahui muatan koloid, pemisahan protein, penangkapan debu pada cerobong asap. Dan yang terakhir, dialisis adalah memisahkan koloid melewati membran berdasarkan perbedaan laju transport partikel. Dialisis ini biasa digunakan pada cuci darah pada pasien gagal ginjal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.